Apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar bahwa ada pengikut Yesus yang menghalang-halangi orang datang kepada Yesus? Respon spontan kita salah satunya mungkin mengatakan, ya itu hal yang aneh. Tetapi kisah tersebut sungguh terjadi 2000 tahun yang lalu, zaman hidup Yesus. Mungkin waktu itu Yesus sedang istirahat karena capek habis mengajar atau dalam perjalanan. Datanglah banyak orang membawa anak-anak kecil dihadapkan pada Yesus agar Yesus membangkang tangan ke atas anak-anak itu dan mendoakan anak-anak itu. Tetapi para murid Yesus memarahi orang-orang itu, mencegah orang-orang itu agar tidak datang kepada Yesus. Melihat hal tersebut, Yesus justru yang marah pada para muridnya. Biarkanlah mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Mari kita refleksikan di dalam hidup kita setiap hari. Jangan yang kita lakukan selama ini juga telah merupakan bagian dari menghalang-halangi orang lain untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Padahal seharusnya setiap kita sebagai pengikut Yesus, tugas kita adalah membantu orang lain ikut mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setengah jam sebelum misa dimulai kita sampai di gereja, hal yang bagus. Tetapi setengah jam sebelum misa kita gunakan untuk apa? Apakah betul kita gunakan untuk menata hati, mempersiapkan hati dan mental kita? Ataukah hanya untuk ngobrol? Kalau hanya untuk ngobrol, bukankah setengah jam itu hidup kita telah menjadi penghalang orang lain untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Atau ketika kita ke gereja dengan pakaian yang mungkin lebih cocok untuk jalan-jalan di pantai, jangan-jangan yang kita lakukan telah menjadi penghalang orang lain untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Atau ketika kita aktif di hidup menggereja, apakah istri, suami, anak-anak di rumah juga mengalami sukacita itu? Jangan sampai istri, suami, atau anak-anak yang di rumah mengatakan, dengan orang lain selalu punya waktu, tetapi tidak demikian dengan keluarga. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan aktivitas kita menggereja kita justru menjadi penghalang bagi keluarga untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebagai orang tua misalnya, tentu orang tua menginginkan anaknya punya masa depan yang baik, menjadikan sekolah yang baik, tapi mungkin juga ingin membantu mengembangkan talenta anak-anak dengan baik agarnya di luar jam sekolah diikutkan kursus ini, kursus itu, dan sebagainya. Tapi ketika anak akhirnya di hari Minggu sudah merasa capek karena aktivitas harian Senin sampai Sabtu begitu padat, sehingga hari Minggu yang seharusnya beribadah ke gereja, kalau anak-anak mengatakan sudah capek, ingin istirahat, ingin bermain-main dulu, yang dilakukan orang tua jangan-jangan juga sudah menjadi penghalang bagi anak-anak untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, sebagai pengikut Kristus, tugas kita seharusnya apa yang kita lakukan sebagai sarana membantu orang lain, anggota keluarga, bersama di sekitar kita untuk boleh lebih mudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bukan sebaliknya. Liburan ini ingin ke Semarang, mau singgah sebentar di kota Kudus. Yang kita lakukan jangan menjadi penghalang, tetapi justru pengantar kepada Kristus. Dan akhirnya kembali saya sampaikan, salam bijar kasih.